Malam ini, teman-temanmu mampir ke rumah untuk makan malam bersama. Kamu menaruh gelasmu di atas meja, lalu membantu salah satu temanmu menyiapkan makanan penutup. Saat kembali ke meja makan, kamu melihat air di dalam gelasmu mulai terciprat kemana-mana dan es batunya berguncang seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak ganas. Kemudian, kamu pun merasakannya. Lampu gantung di langit-langit mulai berayun ke sana kemari. Sesaat kemudian, terdengar teriakan, "Gempa!" Rumah dan seisinya terus berguncang. Kamu mencoba lari untuk mencari perlindungan, tapi kakimu nggak bisa bergerak dan tubuhmu kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Lemari berguncang keras, gelas dan piring berterbangan keluar, lalu pecah berserakan di lantai. Rak bukumu roboh dan benda-benda yang menempel di dinding mulai berjatuhan. Kamu merunduk di bawah meja makan, mencoba menghindar dari pecahan piring. Iya, betul. Kamu memang pernah merasakan gempa sebelum kejadian ini, tapi nggak sekuat ini. Saat kamu mengecek ponselmu, nggak ada sinyal. Jelas saja, otakmu masih mencerna kejadian ini secara samar-samar. Suara jeritan itu terus mengeras, kemudian seisi rumah seketika runtuh. Gempa terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada tahun 1960. Bencana ini terjadi di sore hari saat semua penduduk sedang menikmati waktu santainya. Kekuatan gempa yang bisa menimbulkan kerusakan serius dan menyebabkan kehancuran harus mencapai setidaknya 7 skala Richter. Sedangkan gempa di Chili mencapai 9,5 skala Richter. Wilayah ini berada di kawasan cincin api, yaitu area vulkanik dan seismik paling aktif di dunia di sepanjang lingkar Pasifik. Guncangan pertamanya berlangsung sekitar 10 menit dan 2 hari kemudian banyak gempa susulan yang masih cukup kuat sehingga memicu gunung meletus di bagian selatan Chili. Belum cukup sampai di situ, gempa tersebut melepaskan serangkaian gelombang pasang di seluruh Samudra Pasifik. Bahkan di beberapa tempat mencapai ketinggian lebih dari 25 meter. Gelombang dan gempa bumi itu sangat kuat dan dampaknya bisa dirasakan sampai Hawaii, Jepang, dan Filipina. Kerugian materi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah pada tahun 1960. Banyak orang kehilangan tempat tinggal, infrastruktur juga banyak yang luluh lantak. Sejauh mata memandang, cuma terlihat bangunan roboh dan reruntuhan di sana-sini. Para ilmuwan memperkirakan gempa bumi ini sangat kuat hingga menggeser poros bumi dan membuat waktu kita 1,26 mikrodetik lebih singkat. Waktu yang gak seberapa lama ya, tapi coba bayangin deh, satu bencana alam pun bisa loh membuat waktu di bumi bergeser. Kota-kota di pesisir rata dengan tanah. Banjir juga semakin meluas, perekonomian sudah pasti terpuruk. Menurut penelitian, kalau gempa bumi ini terjadi saat ini, kerugian material yang ditimbulkan bisa mencapai lebih dari 280 triliun rupiah. Lalu, apa yang akan terjadi kalau gempa bumi dengan kekuatan 2 kali lipatnya tiba-tiba menghantam kita? Kemungkinan efeknya akan lebih parah. Gelombang pasang tidak cuma menghantam pantai Jepang dan Filipina, tapi juga akan melewati Tiongkok, Korea, Vietnam, bahkan Australia. Diperkirakan tingginya akan jauh melebihi 25 meter. Bisa jadi 2 kali lipatnya, atau setinggi 8 ekor jerapah yang ditumpuk jadi satu. Penduduk pesisir juga pasti akan melihat gelombang ini, dan kalau air sampai surut ke tengah laut, ikan-ikan di dasar laut bisa terlihat. Kamu harus segera lari, karena kemungkinan besar tsunami sedang mendekat. Semisal gempa yang sangat kuat itu beneran terjadi, dan kamu terjebak di bawah reruntuhan, masih bingung dengan kejadian yang sedang kamu saksikan. Beberapa saat kemudian, kamu berhasil meloloskan diri dari situ. Rupanya, kamu nggak sendirian, karena perumahan di kompleksmu sudah berubah menjadi tumpukan batu dan puing-puing. Jembatan juga runtuh, mengakibatkan banyak orang terjebak di kedua sisinya. Kamu mulai celingukan sambil membersihkan debu dari tubuhmu, lalu segera mencari pertolongan. Truk damkar dan ambulans melintas di antara reruntuhan dan mobil yang hancur. Saat kamu berusaha mendekati mobilmu, gempa susulan masih terus saja terjadi, dan tubuhmu terlempar ke trotoar. Karena semua menara sinyal seluler roboh, kamu nggak bisa menelepon siapapun. Lututmu gemetaran, tapi kamu berhasil melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kamu berhasil sampai di mobilmu yang beberapa saat kemudian tertimpa bongkahan batu. Lalu penyok seperti kaleng minuman soda. Kamu pun terus berjalan dan akhirnya sampai di pusat kota. Kondisinya sudah seperti diobrak-abrik oleh raksasa yang sedang ngamuk.
Kamu terus maju untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba ponselmu bergetar. Di dalamnya sudah ada ribuan notifikasi tentang gempa bumi yang berkekuatan 20 magnitudo. Tubuhmu gemetaran dan tanah di bawah kakimu tidak lagi bergetar. Oh, terdengar bunyi gemuruh dari kejauhan dan terus mendekat dalam kecepatan tinggi. Di sebelah kananmu terlihat gelombang setinggi gedung terus menerjang dan mendekatimu. Setelah beberapa lama syok dan ngeblank, akhirnya kamu tersadar lagi, kemudian berlari. Kamu bahkan gak tahu harus lari kemana. Di belakang, tsunami terus mendekatimu. Sementara di hadapanmu banyak gedung luluh lantak, bebatuan dan beton masih terus berjatuhan. Wah, ada gedung yang masih berdiri tegak tuh. Kamu harus segera naik ke atapnya. Saat kamu nyoba pakai lift, ternyata mati. Ya jelas aja lah. Kamu bergegas menaiki tangga, menginjak pecahan kaca dan puing-puing. Tapi kemudian berhasil berdiri lagi. Tsunami di luar sudah sangat dekat dan kamu bisa melihatnya dari jendela. Hampir sampai atap. Tinggal beberapa anak tangga lagi. Kemudian, wuss! Air mulai masuk ke dalam gedung dan menarikmu turun sekitar 2 lantai. Dengan pandangan terbatas, kamu terus berenang ke atas. Tapi airnya justru menarikmu turun. Sekitar setengah menit kemudian, kamu berhasil berenang dan terus naik ke atap gedung. Setelah mencapai lantai atas, kamu segera menjatuhkan diri. Kamu pun selamat untuk sementara waktu. Gelombang pasangnya masih kuat dan melewati pusat kota yang hancur lebur. Ponselmu sudah kebasahan dan tentu sudah nggak berfungsi. Kamu bisa melihat kotamu dengan pandangan 360 derajat, semuanya dibanjiri air dan penuh dengan puing-puing. Lantai gedung mulai bergetar lagi. Mungkin sebaiknya kamu duduk diam saja sampai semuanya berlalu sambil menunggu helikopter penyelamat. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat kuat, serasa hampir memecahkan gendang telingamu. Tanah di bawahmu kembali berguncang, nun jauh di sana, asap tebal mulai membubung dan menutupi langit. Kegelapan menghalangi sinar matahari pagi, dan saat itulah kamu bisa melihat lava yang menyembur ke udara lalu mendarat ke area di sekitarnya. Lava itu membentuk sungai dan perlahan mengalir menuju pusat kota. Dengan frekuensi gerakan seismik dan intensitas gempa bumi yang tinggi, lempeng tektonik di seluruh dunia telah bergeser sehingga magma terdorong naik ke permukaan. Dari dalam bumi, uap panas mulai memancar lalu mengenaimu. Magma mulai menyelimuti permukaan tanah, menerjang tiap mobil yang menghalangi jalannya, dan parahnya lagi, magma ini melelehkan fondasi gedung yang masih berdiri menahan terjangan gempa dan tsunami. Di kejauhan, gedung-gedung mulai runtuh ke dalam kolam lava membara yang menyelimuti seluruh kotamu. Satu persatu mulai hancur ditelan lava itu. Berarti, gedung tempatmu berdiri juga bergoyang, hampir runtuh. Saat itulah kamu melihat cahaya. Kemudian kamu mendongakkan kepala menuju helikopter yang terbang di kejauhan. Kamu mencoba melambaikan tangan, berlari-lari, melompat, dan gerakan lainnya untuk menarik perhatian. Hore, akhirnya berhasil juga. Helikopter itu berputar-putar lalu menurunkan tangga tali. Setelah di atas helikopter, kamu cuma bisa memandangi seluruh kotamu. Semuanya bergelimpangan tanpa sisa. Kamu mendarat beberapa kilometer di luar kota, kemudian segera dirawat di fasilitas darurat rumah sakit. Wah, kamu termasuk salah satu korban selamat yang beruntung. 1 tahun kemudian, genangan tsunami telah surut, lava yang mengalir ke pusat kota juga telah dingin, tapi semua magma itu mengubah permukaan tanah secara permanen. Seluruh kota menjadi hilang, kerusakannya telah membawa seantero negeri ke dalam keterpurukan ekonomi yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Survei kota pun perlu waktu sampai berbulan-bulan untuk memastikan gak ada kabel listrik yang membahayakan atau pipa gas bocor. Pihak otoritas setempat membangun kota lebih jauh dari pusat kota sebelumnya. Dengan kata lain, mereka membangunnya di atas reruntuhan. Tapi di kota lain, ada juga yang memindahkan semua penduduknya ke kota terdekat.